Mungkin Ibu harus memperkenalkan diri dulu bagi beberapa orang yang mahasiswa kami yang mungkin baru mengenal Ibu. Perkenalkan, saya adalah Ibu Emilia Rita Ginting, dosen tetap dari eh, jurusan Ilmu Komunikasi S1 di Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Sastra Universitas Darmagung Medan. Eh, Pada kesempatan ini kita akan masuk ke mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan materi komunikasi nonverbal. Oke, siap semua? Eh, Sore ini kita masuk ke materi komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Dalam mata kuliah ini kita akan belajar tentang apa itu definisinya, fungsinya, bahkan juga kita akan mempelajari jenis-jenis komunikasi nonverbal itu sendiri. Namun, ada hal yang harus kita pahami, rekan-rekan mahasiswa, bahwa dalam mempelajari komunikasi nonverbal ada capaian pembelajaran yang harus kita tahu, ya. Salah satunya adalah melalui pembelajaran komunikasi nonverbal, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran komunikasi nonverbal, bahwa melalui pembelajaran komunikasi nonverbal sangat menentukan dalam keberhasilan kita melaksanakan komunikasi antar pribadi. Capaian pembelajaran berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami komunikasi nonverbal itu sangat berdampak dalam sebuah hubungan ataupun menciptakan hubungan personal. Jadi, selain itu, mahasiswa juga diharapkan melalui pembelajaran ini dapat memahami betapa pentingnya komunikasi nonverbal untuk menghindarkan dari kesalahpahaman dalam komunikasi antar pribadi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari apa sih sebenarnya komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan yang pesannya itu disampaikan tanpa kata-kata, di mana komunikasi nonverbal ini bisa mencakup melalui ekspresi wajah, mimik kita ya, bahasa tubuh atau gestur, kontak mata, dan elemen-elemen visual lainnya yang sangat berkontribusi pada pembentukan makna. Beberapa ahli mendefinisikan tentang pengertian komunikasi nonverbal, namun Ibu mengambil dari pemahaman seorang ahli Budayatna dan Ganiem di tahun 2012 yang mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai komunikasi di mana proses pengiriman pesannya, informasi atau emosinya itu dikomunikasikan, disampaikan kepada komunikan atau lawan bicaranya itu tanpa menggunakan kata-kata atau non-linguistik. Komunikasi nonverbal sangat penting karena apa? Sebab ketika kita melakukan pengiriman pesan, pesan yang kita lakukan itu mempunyai makna yang jauh lebih penting daripada yang kita ucapkan. Dari berbagai macam penelitian ya, terbukti bahwa komunikasi nonverbal itu lebih bernampak sejumlah kurang lebih 60% daripada kalau kita menyampaikan pesan itu melalui komunikasi verbal. Kalian tentunya sudah belajar apa itu komunikasi verbal ya. Jadi penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata atau tulisan. Tapi sebaliknya, justru dalam penggunaan komunikasi nonverbal, pesan itu jauh lebih berdampak. Pengaruhnya lebih besar untuk memberikan makna kepada lawan bicara kita. Bayangkan saja ya kalau ada persenitas 100%, ternyata komunikasi nonverbal itu jauh lebih berdampak, sejumlah kurang lebih 60-65% lebih berdampak dari jika pesan itu disampaikan secara verbal. Dalam melaksanakan komunikasi verbal ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah bahwa fungsi komunikasi nonverbal adalah mengekspresikan emosi kita. Dalam artian bahwa komunikasi yang disampaikan, emosi yang disampaikan itu berbentuk ekspresi wajah, ya, tubuh, atau bahkan suara. Maksudnya suara ini bukan suara penjelasan kata-kata, tapi seperti mungkin suara-suara kekecewaan. Kalian pernah nggak merasakan betapa kalian kecewa dan kemudian gitu, memberikan kesan seperti itu? Sering ya kita lakukan itu, kecewa gitu ya. Tapi kita nggak melalui kata-kata yang jelas, tapi orang bisa menangkap bahwa kita sedang mengalami kekecewaan gitu akibat pembicaraan yang kita lakukan atau sesuatu hal yang kita terima. Kita berdecak gitu, seperti itu, something like that. Jadi
Itu juga salah satu fungsi komunikasi. Selain itu, fungsi komunikasi nonverbal juga adalah mengirimkan sikap-sikap interpersonal dalam membentuk dan mengelola hubungan. Jadi melalui komunikasi nonverbal ini menunjukkan sikap kita secara pribadi kepada lawan bicara kita. Melalui sikap-sikap yang kita tunjukkan, lawan bicara kita mendapat pemahaman apakah kita setuju dengan yang dibicarakan atau kemungkinan kita menolak pendapat yang disampaikan. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi ketiganya, fungsi komunikasi nonverbal adalah persentase diri atau menampilkan kepribadian diri kepada orang lain. Jadi melalui pesan yang kita tunjukkan, kita menunjukkan bahwa kita mempunyai citra positif atau negatif sekalipun, yang kita tunjukkan sebagai kita melaksanakan komunikasi verbal yang kita lakukan. Jadi misalnya melalui pakaian kita, melalui penampilan fisik kita sudah dilihat orang sebagai sesuatu, sudah paham orang yang berhadapan dengan kita siapa kira-kira yang sedang dia hadapi. Hanya gara-gara kita bisa mempresentasikan diri kita dengan baik, entah pun melalui tatanan rambut yang rapi, pakaian yang senada warnanya, atau mungkin karena parfum kita barangkali. Selanjutnya, fungsi berikutnya dari komunikasi nonverbal itu adalah melengkapi pembicaraan yang bertujuan untuk mengelola umpan balik berupa perhatian dari lawan bicara kita. Hal ini jadi membuat kita memahami sesuatu lebih jelas lagi setelah kita melihat reaksi dari komunikasi nonverbalnya. Memperkuat dugaan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan, tapi dengan mimik ataupun gestur yang dia sampaikan, kita langsung paham pesannya dengan lebih jelas. Selain itu, mempelajari komunikasi nonverbal juga memiliki tujuan, ya, saudara mahasiswa sekalian. Salah satunya adalah mengurangi ketidakpastian, sama seperti yang tadi. Ketika kita berdiskusi, bercerita, tapi kita tidak bisa mengerti apakah lawan bicara kita paham atau tidak. Jadi, gerakan ataupun respon yang ditunjukkan melalui komunikasi nonverbal kadang akhirnya kita paham, mendapat kepastian, berkurang ketidakpastian kita tentang respon dari lawan bicara kita. Selanjutnya, tujuan mempelajari komunikasi nonverbal adalah meningkatkan kepekaan kita dan membantu membangun hubungan yang lebih baik. Kalian paham nggak? Kadangkala kita gagal membangun hubungan personal karena kita tidak peka. Ketika kita belajar komunikasi nonverbal, kita memiliki kepekaan. Kepekaan ini membantu kita menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitar kita. Entah dengan orang tua, dengan pasangan kita, dengan teman kerja, dengan teman mahasiswa, dengan dosen barangkali. Justru kita tepat memprediksikan komunikasi nonverbal, kita sering lebih peka dalam memahami pola berpikir, reaksi, karakter orang itu dapat semua gitu. Inilah pentingnya tujuannya mempelajari komunikasi nonverbal. Ketika kita pelajari dengan dalam, kita bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap orang lain. Siapa sih yang tidak senang dihargai? Coba. Siapa yang nggak senang dihormati oleh orang lain? Saya pikir semua orang cukup manusiawi ya, sehingga hal-hal pendekatan manusiawi itu sangat menyenangkan bagi kita semua. Komunikasi antar pribadi adalah sebuah keterampilan, adalah sebuah investasi. Saya bisa menyampaikan kepada Anda semua bahwa memiliki kemampuan komunikasi antar pribadi adalah investasi jangka panjang. Ketika Anda sanggup meletakkan dasar komunikasi antar pribadi, Anda punya simpanan yang besar. Jadi, misalnya seperti ini. Dalam komunikasi antar pribadi, ini kajiannya komunikasi nonverbal ya. Kita sering memberikan senyum. Ya, ketemu dengan orang kita senyum. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang memiliki citra yang positif di mata orang lain. Senyum, anggukan, yang menunjukkan bahwa kita memang menghargai orang itu gitu. Memang kita juga merasakan bahwa kita respect kepada orang. Kita memiliki cara berpikir yang positif. Siapa yang tidak suka dihargai? Saya pikir setiap orang yang memiliki pemikiran yang sehat
sangat senang dengan hal-hal yang bersifat humanistik seperti ini. Jadi, ketika kita memiliki kepekaan yang baik dalam mengartikan reaksi komunikasi nonverbal, kita sesungguhnya sedang membangun hubungan personal yang lebih baik. Jadi, ini juga sebuah peringatan buat kita semua bahwa dalam melakukan komunikasi nonverbal yang tepat adalah sebuah investasi. Selanjutnya, kita juga mempelajari komunikasi nonverbal. Ini juga membuat kita paham ada perbedaan budaya dalam interaksi manusia ketika dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi. Ya, bayangkan saja, setiap orang saat ini kan bukan hanya bergaul dengan satu suku atau satu bangsa. Bahkan saat ini dunia itu sudah menjadi small world, sebuah dunia yang kecil yang bisa membuat orang bertemu dari seluruh bagian bumi, di belahan bumi manapun. Jadi kadangkala ada berbagai banyak perbedaan budaya. Di situ tujuan komunikasi nonverbal itu mempelajari hal-hal yang ada dalam kaitan perbedaan budaya, sehingga semakin kita melihat dan memahami perbedaan itu, kita semakin bisa melaksanakan hubungan personal yang baik kepada orang yang berbeda latar belakang budayanya dengan kita. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke alasan berikutnya. Ini mungkin penjelasan berikutnya ya, sama di awal sudah saya jelaskan duluan. Kenapa kita sering gagal melakukan hubungan personal? Coba bayangkan. Ya, kita sudah berusaha nih melakukan pendekatan, sudah memberikan berbagai hal yang kita anggap bisa menciptakan hubungan baik dengan seseorang atau lawan bicara kita. Tapi kita tidak mendapat apa ya sebuah feeling bahwa orang ini respect sama kita. Seperti biasa aja gitu. Kenapa bisa terjadi? Itu satu hal mungkin disebabkan oleh ketidakpekaan kita terhadap orang lain. Ya, oke, saya akan jelaskan juga ya. Ada gambar ya di dalam ini, di dalam PowerPoint ini menunjukkan bagaimana perbedaan budaya justru kadangkala meletakkannya itu kurang tepat. Apa yang bisa Anda lihat dari gambar ini? Ada yang bisa jelasin? Silakan. Grace, barangkali. Menurut saya yang satu ini ingin berjabat tangan, sedangkan yang satu menundukkan kepala, yang berarti kan tidak adanya satu komunikasi yang seadanya feedback. Oke. Siapa yang bisa tambahkan pendapat Grace? Ini sangat menarik fotonya. Silakan. Menurut saya Ibu kan itu berbeda Oh, Dini. budaya. Yang Oke, satu of course. Ya. menundukkan kepalanya, yang satu menjabat tangan. Ibaratkan orang Indonesia dengan orang Tokyo atau Jepang, yang biasanya tuh mereka tuh kebiasaannya itu menyapa orang atau menyalam orang atau ramah. Itu biasanya tuh menundukkan kepala. Sedangkan budaya Indonesia itu biasanya tuh menjabat tangan. Seperti yang kita lakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi di sini mungkin di antara keduanya kurang peka atau kesalahpahaman, di antaranya yang satu tunduk kepala, yang satu sejabat tangan. Jadi perlu adanya suatu komunikasi untuk mereka itu lebih memahami budaya masing-masing, atau dari awal itu mereka ada komunikasinya, Ibu. Oke. Thank you, Dini. Ya, makasih banyak. Ini justru kalau saya sudut pandang melihat bahwa bagaimana budaya itu sangat menyatu dan justru diadopsi oleh masing-masing pihak, sehingga malah terbalik ya. Orang Jepang biasanya kalau memberikan penghormatan atau salam itu dengan membungkuk. Arigato. Kan begitu ya? Itu budaya Jepang. Tapi justru sebaliknya, kalau orang Eropa atau saya pikir like Amerika gitu ya, kalau memberikan salam tanda kehangatan itu adalah dengan memberikan salam shake hand kan gitu ya, memberikan salam dengan keras gitu ya. Justru Jepang ini ingin menerapkan budaya Eropa kepada orang Eropa dan dia mengabaikan budayanya sendiri. Saking sudah ingin mempelajari perbedaan budaya, tapi terlihat justru kurang tune in ya. Budaya yang diterapkan ini malah sebaliknya, malah mereka mengadopsinya masing-masing sehingga tetap aja ya tidak seritme kalau saya lihat ini ya. Tapi saya pikir ini sebuah keindahan dari budaya, perbedaan budaya ya. Berbeda budaya tapi seseorang menunjukkan bahwa mereka masing-masing mau belajar gitu.
menerapkan budaya lawan bicaranya gitu. Ini juga sebuah keindahan perbedaan budaya yang setiap orang sangat menghargai perbedaan itu, justru mengadopsi jadi bagian dirinya. Memang kelihatan gambar ini seperti apa saya pikir ya, seperti kayak loh kok nggak nyambung gitu. Tapi saya melihat sebuah keindahan di dalamnya. Betapa ada harmoni, saling menghargai di dalam. Ya, itu yang bisa Ibu tambahkan. Baiklah. Kemudian dalam komunikasi nonverbal ada berbagai macam jenis. Salah satunya adalah kinesik. Ibu juga menyertakan contohnya sehingga mungkin setiap mahasiswa bisa lebih jelas memahami pengertian kinesik ini. Kinesik itu apa sih gitu ya? Kinesik itu mencakup ya ilmu yang mempelajari isyarat, gerakan dan ekspresi wajah. Bayangkan ekspresi wajah yang banyak itu dipelajari oleh disiplin ilmu kinesik ya. Jadi kinesik ini juga mempelajari postur tubuh, ekspresi wajah seperti senyuman, ekspresi sedih, cemberut, atau mungkin kerutan alis yang menunjukkan kadangkala kita menanggapi orang dengan sinis. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar di bawah ini? Ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan betapa seorang ibu sangat sedih, kehilangan, berpisah dengan putranya. Atau mungkin ini putri ya, Ibu mungkin bisa, anak-anak juga bisa lihat lebih jelas jenis kelamin anaknya. Bayangkan ya, ekspresinya itu sebegitu hancur hati seorang ibu. Jadi, kinesik adalah ilmu yang mempelajari setiap isyarat, gerakan, dan ekspresi wajah, mimik, dan sebagainya melalui postur tubuh dan ekspresi orang. Jadi, kita melalui kinesik bisa belajar apa yang ditunjukkan, pesan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Entahkah apa ya, mendukung atau mungkin menolak. Atau menolak pesan yang kita sampaikan melalui ekspresinya gitu. Memang dia bungkuk-bungkuk. Tapi tanpa disadari dia menyengir gitu. Dia kasih ekspresi yang sebalik dari yang dilakukan. Oke, selanjutnya ada jenis berikutnya dalam komunikasi nonverbal. Apa itu? Ada haptik. Haptik ini adalah ilmu yang mempelajari sentuhan. Jadi haptik mempelajari, merujuk pada perilaku kontak fisik antara satu orang dengan lawan bicaranya atau hal-hal yang ada terlihat di masyarakat seperti tepuk tangan, ya, jabatan tangan dan tepukan di bahu yang dianggap sebagai perilaku sentuhan. Mungkin mahasiswa kami juga sering melakukan ini, ya kan? Nah, misalnya teman kalian sakit ya, atau sedang mendapat kemalangan, kalian akan memeluk, ya kan? Kalian akan menyentuh, sabar ya, yang kuat ya gitu. Kalian menepuk-nepuk punggungnya. Mungkin hal seperti ini bisa dilakukan Grace kepada Haskell, atau mungkin sebaliknya juga. Saya pikir kalau hanya sekedar sentuhan di bahu, mungkin Haskell juga bisa melakukan itu kepada Dini, ya, tanpa merasakan kayak seperti ada kemajuan begitu ya, kalau hanya sekedar sentuhan. Tapi kalau kepada gerakan-gerakan sentuhan lainnya, mungkin sebaiknya kita berhati-hati juga meletakkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dari lawan bicara kita akibat sentuhan-sentuhan yang mungkin sedikit kemajuan ya untuk diberikan. Jadi harus tepat melaksanakan haptik, meletakkan haptiknya sehingga respon yang diterima oleh lawan bicara itu adalah respon yang positif, ya. Apalagi jenis-jenis dari komunikasi nonverbal itu ada juga prosemik. Prosemik ini adalah ilmu yang mempelajari jarak intim, keintiman. Jadi harus kita letakkan kemampuan kita untuk meletakkan jarak dengan lawan bicara kita. Ya, ini sangat kompleks ya. Jadi jangan sampai karena jarak ini meletakkan jarak yang salah, kita membangun kesan yang negatif dari lawan bicara kita. Harus pas juga mengatur jaraknya. Bayangkan saja seandainya antara kalian mahasiswa ya. Ya, kalau berbicara jaraknya nggak sampai 30 cm atau 20 cm, perasaan gimana sih ya? Tapi mungkin seorang anak kecil dengan ibu, ya, ibunya mungkin bayinya berusia 2 tahun, mungkin 10 cm atau 15 cm adalah hal yang biasa dilakukan. Tapi dengan jarak formal, kita dengan mungkin teman kerja atau relasi perusahaan atau dengan dosen,
tidak mungkin jarak yang sangat dekat kita terapkan, ya, karena mungkin kesan ini membuat kita seperti kurang memiliki etika dalam pergaulan, etika dalam meletakkan hubungan personal. Ada nggak kesan kalian kalau misalnya ada orang yang tidak kalian kenal, belum sangat dekat hubungannya gitu ya, hanya ketemu sekali-sekali saja. Tapi kalau bicara itu dekat sekali dengan kita. Pasti ada gangguan di situ, ada distorsi. Saya pikir ada perasaan tidak nyaman, merasa mungkin dilecehkan atau kita rasakan pasti begitu. Jangankan perempuan yang merasakan hal gini. Laki-laki saja pun kalau Anda perempuan yang tidak terlampau dekat, tapi berbicara sangat dekat dengan laki itu, pasti lelaki aja pun sangat terganggu juga ya. Ada pandangan negatif kepada perempuan itu. Kok berani banget sih perempuan ini gitu ya. Ngomong kok dekat-dekat, kenal juga enggak. Tapi kalau memang misalnya kita sudah dekat dengan orang itu, saya pikir jarak intimnya ini tidak terlampau dipermasalahkan kembali. Jadi sama dengan ketika kita berhadapan ya, karena kajian komunikasi pribadi ini tidak hanya soal hubungan dua orang antara satu suku, satu bangsa, tapi kadangkala ini bisa menjadi sebuah hubungan dalam organisasi, dalam negara, bahkan antar negara. Jadi kadang prosemik juga membuat sebuah image ya, itu bisa rusak atau malah sebaiknya terbangun hubungan yang baik. Jadi inilah perlunya kita mempelajari prosemik sehingga setiap kita sebagai seorang ahli komunikasi mampu meletakkan jarak yang positif, yang tepat. Ya, intinya begitu. Jadi dalam melaksanakan hubungan yang kompleks ya, dalam hubungan di mana setiap individu harus mampu meletakkan jarak yang sesuai dalam meletakkan hubungan. Jadi ketika jaraknya tepat, hubungan yang ada itu juga bisa diciptakan lebih dekat dan lebih intim. Oke, lanjut. Jenis berikutnya adalah penampilan fisik. Saya pikir ya, setiap orang suka melihat hal-hal yang baik. Benar nggak sih? Ya, rapi, bersih, mungkin juga tinggi, mungkin penampilan fisik, face-nya juga tampan. Ada kesan positif di situ. Jadi saya ingatkan juga ya, kajian komunikasi nonverbal juga memperhitungkan, mempelajari bagaimana penampilan fisik sangat mempengaruhi pengiriman pesan kepada lawan bicara. Selanjutnya, ada kajian jenis berikutnya ya, itu maaf ya, oke, ini artefak mahasiswa kami. Apa artefak itu ya? Jadi pesan itu disampaikan oleh seseorang kepada orang lain melalui benda-benda fisik yang dia pergunakan. Ya, ada benda-benda yang dia pakai. Ini maksudnya artefak ini mungkin bisa benda-benda yang berkaitan dengan budaya, ya, aksesoris, warna, dekorasi dan hal lain. Jadi pesan-pesan yang bisa dilihat disampaikan ini hanya melalui dari benda-benda yang dia tunjukkan, simbol yang dia tunjukkan. Nggak mesti melalui gerakan tubuh dan sebagainya, tapi melalui benda-benda yang dia tunjukkan di tubuhnya, penampilan dia tunjukkan, apa yang dia bawa, orang sudah menduga siapa dia. Kesan yang ingin dia tunjukkan itu sudah dapat. Misalnya ya, sering sekali sekarang ya, saya lihat ada banyak kegiatan-kegiatan seperti seminar internasional dan sebagainya, pesertanya itu membawa brand masing-masing melalui penggunaan artefak-artefak ini. Bisa paham maksud gue, Mel? Anak-anak kami? Ya? Misalnya ya, di ini nih keluar negeri jalan-jalan ke Amerika, ya ada undangan mungkin seminar dari mahasiswa seluruh dunia yang dilakukan di New York, ya kan? Di ini bawa sesuatu artefak, dia bawa ulos kecilnya yang dia letakkan di lehernya, sehingga melalui ulosnya itu peserta seminar internasional ini bisa menduga dari mana Dini datangnya. Ih, kayaknya Indonesia nih. Saya pernah lihat nih ulosnya nih. Ini kalau nggak salah nih ulos dari Toba. Ah, seperti itu. Jadi apa yang kita lihat, yang kita bawa, apa yang kita tampilkan, orang bisa menangkap pesannya dengan jelas. Hanya dari melalui benda-benda fisik yang kita tunjukkan. Apa kira-kira lagi? Mungkin pakai cincin-cincin besar di setiap jarinya, batu-batu aki, ya. Jadi orang bisa lihat ini orang kayaknya eksentrik ya.
ini orang punya jiwa seni dan sebagainya, banyak hal yang bisa tunjukkan hanya dengan benda-benda yang kita tampilkan di dalam penampilan kita gitu ya, atribut-atribut yang kita pakai ya. Justru mungkin sopan saat ini pakai baju yang dikenal sebagai atributnya mahasiswa FISIP. Ya sopan ya, benar nggak sih? Ya, melalui seragam yang kamu pakai, orang bisa melihat, oh ini anaknya FISIP Dharma Agung nih. Ini seragam mereka nih. Kita bermain di artefak itu, di simbol-simbol itu, di pakaian-pakaian itu. Walaupun mungkin tanpa perhiasan, tapi lambang-lambang yang kamu pakai di sekitar pakaian kamu itu sudah menunjukkan bahwa kamu asalnya dari mana. Seperti itu ya. Oke? Oke, baiklah. Saya pikir selanjutnya mungkin Ibu bisa beri kesempatan kepada kalian mahasiswa dari beberapa paparan-paparan yang sudah kita sampaikan dan beberapa contoh-contoh yang Ibu juga sudah tambahkan dari gambar-gambar yang sudah ada di PowerPoint. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa kami terkait materi kita sore hari ini. Dipersilakan. Ada? Baik, terima kasih Ibu. Nama Oke. saya Foni. Oke, baik, Izin mau bertanya Ibu, tadi ada poin mengenai haptik atau sentuhan. Mau bertanya, haptik itu bagaimana menggunakannya, di mana saja penempatan penggunaan haptik itu kepada setiap lawan bicara atau setiap orang yang kita lakukan komunikasi nonverbal. Itu saja Ibu. Oke, terima kasih Foni. Ada teman-teman yang bisa bantu Foni untuk memberikan pemahaman? Siapa tahu ada ide-ide dari teman lain terkait penggunaan haptik ini? Ayo, Haskiel, jangan takut untuk memberikan pendapat kalian. Ini kan kita pelajari semua. Ayo, silakan. Ada pendapat kamu, Haskiel, terkait pertanyaan dari saudara Foni? Izinkan saya memberikan saran atau pemahaman dari pertanyaan Foni bagaimana menggunakan haptik ya. Iya, baik. Kalau Benar. menurut saya sendiri, bagaimana kita menempatkan atau menggunakan haptik itu tergantung kepada seorang yang kita kenal. Mungkin kalau kepada teman yang kita anggap akrab, kita bisa saja atau sesama misalnya Poni nih sama teman, mungkin bisa saja menggunakan sentuhan itu atau misalnya seperti Poni melakukan kepada Yohana yang pada saat ini sedang sakit dengan memberikan sentuhan untuk agar si Yohana bisa cepat pulih seperti itu misalnya. Tapi kalau kepada orang yang kita tidak kenal, mungkin kita juga harus berhati-hati seperti itu. Itu saja, Bu. Iya, oke. Tepat sih, ya sekali ya. Jadi harus ada ya, Foni dan teman-teman lain mahasiswa, ada penggunaan yang tepat dalam situasi, kondisi yang tepat dalam menggunakan haptik. Sentuhan sangat membantu. Ibu juga menganjurkan kalian untuk melakukan itu, tapi di situasi dan kondisi yang tepat. Seperti kata Haskiel tadi ya, kalau Foni menepuk-nepuk bahu Yohana karena Yohana sedang sakit, saya pikir itu adalah sebuah tindakan yang sangat manusiawi dan sangat disenangi. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang belum terlampau kita kenal ataupun baru bertemu, sebaiknya penggunaan haptik ini sangat-sangat kecil kita pergunakan sehingga tidak ada pemahaman yang sebaliknya dari lawan bicara kita terkait niat dan tindakan kita. Saya pikir itu ya Foni, ada yang belum jelas atau mungkin mau kau respon kembali, silakan. Sudah? Sudah cukup jelas Ibu. Oke, terima kasih ya. Yang lain ada pertanyaan, anak-anak kami? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk setiap perhatian dan dukungan yang mahasiswa berikan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Sekian pertemuan kita malam ini. Terima kasih.